sudah hari Minggu lagi nih. Kita mau sekolah Minggu. Tapi kok aku sendirian? Mana nih Cian? Cilena, maaf ya aku telat. Iya. Buat apaan tuh Cian bawa kado? Iya, makanya tadi aku telat karena bikin ini buat persiapan Natal. Tunggu ya, aku taruh dulu. Oke. Shalom adik-adik. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengarkanlah berita dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadikan anak-anak yang di palungannya. Salam salam, salam salam. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kembali kami boleh beribadah bersama teman-teman kami melalui sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita akan mendengar firman Tuhan. Ada beberapa orang juga mengalami ketakutan. Siapakah mereka? Takut apa mereka? Yuk kita mendengar kisahnya dari Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Adik-adik, pada waktu malam yang gelap, adik-adik, sunyi, sepi, jauh dari keramaian adik-adik, ada beberapa orang sedang berkumpul. Mereka adalah para gembala adik-adik. Setelah 1 hari mereka menjaga kawanan domba mereka, saatnya mereka akan beristirahat. Oh iya, Cici akan bercerita sedikit tentang gembala adik-adik. Tugas gembala adalah yang pertama, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab adik-adik dan juga disiplin. Pagi-pagi mereka harus bangun, harus membawa domba-domba mereka ke padang rumput. Padang rumputnya juga harus yang hijau ya, yang banyak rumputnya adik-adik, sehingga domba-dombanya gemuk-gemuk adik-adik. Itu mereka harus cari. Lalu ketika menggiring dombanya, mereka juga harus menghitung adik-adik. Dari menggiring sampai kembali pulang harus dihitung kembali adik-adik. Kalau ada yang hilang harus dicari sampai dapat adik-adik. Nah itu tugas gembala, harus disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua adalah mereka suka bekerja sama dengan teman mereka. Ketika ada serigala datang ya, ingin memakan domba mereka, mereka menghalau serigala-serigala itu bersama-sama dengan teman-teman gembala yang lain. Ya, mereka juga yang ketiga peduli dan juga hidup sederhana adik-adik. Mereka peduli ketika ada domba mereka yang sakit, mereka akan merawatnya sampai sembuh adik-adik. Dan mereka hidupnya sederhana. Ketika mereka mau pergi mengembalakan domba, mereka membawa bekal ya adik-adik ya. Sampai di sana mereka akan membuka bekal mereka, lalu mereka makan bersama-sama. Adik-adik, ketika mereka pada malam hari itu akan beristirahat, adik-adik, diterangi oleh sinar bulan dan bintang, dan untuk menghangatkan tubuh mereka, mereka menghangatkan tubuh mereka dengan api unggun adik-adik ya.
ketika mereka sudah kenyang, mereka sudah makan, mereka mau tidur adik-adik. Tapi tiba-tiba adik-adik, mereka melihat sinar yang begitu terang adik-adik ya, sehingga mereka merasa ketakutan adik-adik ya. Gembala-gembala ini ketakutan adik-adik ya, melihat sinar yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya adik-adik. Sinar apa itu? Ternyata adik-adik, itu adalah malaikat Tuhan hadir di dekat para gembala adik-adik. Dan malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka. Dan setelah malaikat itu berkata, datanglah juga bala tentara sorgawi juga hadir di tempat itu dan berkata demikian. Jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kesukaan besar kepadamu dan kepada seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah adik-adik, setelah malaikat itu dan para tentara bala sorgawi kembali ke sorga, tinggallah gembala-gembala di sana, di tempat yang kembali gelap adik-adik ya. Tidak ada sinar lampu, tidak ada sinar terang, karena para malaikat sudah kembali ke sorga adik-adik. Nah tinggallah gembala saling menatap satu dengan yang lain. Lalu salah satu gembala berkata, mari kita segera pergi ke Bethlehem, kita melihat apa yang terjadi di sana. Adik-adik, lalu gembala-gembala yang lain berkata, setuju, baik, mari kita cepat-cepat pergi ke kota Bethlehem. Segera saat itu juga adik-adik, mereka berangkat ke kota Bethlehem, meninggalkan domba mereka untuk melihat apa yang terjadi di Bethlehem. Dan setelah beberapa waktu mereka berjalan, tibalah mereka di tempat itu. Di sana mereka menemui Maria, Yusuf, dan juga bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin. Wah adik-adik, ternyata apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka semua betul adik-adik. Setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka penuh dengan sukacita. Adik-adik, ketika mereka penuh dengan sukacita, mereka menyampaikan semua itu kepada orang-orang yang ada di sana adik-adik ya. Mereka mengatakan bahwa malaikat Tuhan sendiri berkata kepada kami bahwa telah lahir juru selamat di tempat ini. Nah adik-adik, orang-orang yang berada di sana merasa heran. Kok bisa ya sampai kepada orang yang ada di padang rumput, yang sunyi, yang jauh dari kota, tapi berita kesukaan itu sampai kepada para gembala yang hidupnya sederhana. Orang-orang pada bingung adik-adik ya. Tetapi Maria melihat semua itu, dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Adik-adik, setelah para gembala melihat apa yang telah dikatakan oleh malaikat Tuhan, mereka pun kembali ke tempat mereka untuk mengembalakan domba-domba mereka. Mereka kembali dengan penuh sukacita, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Dari para gembala yang pertama adik-adik, mereka ketika mereka mendengar kabar sukacita, mereka langsung cepat-cepat pergi adik-adik. Langsung pergi apa yang diperintahkan oleh malaikat. Kita pun demikian, ketika kita menerima tugas dari orang tua kita, ya, dari guru kita harus melaksanakannya dengan baik, dengan disiplin dan juga dengan tanggung jawab. Yang kedua, kita tidak perlu takut lagi adik-adik ya. Tadi siapa takut merasa gelap, takut tidak naik kelas, kita tidak perlu takut.
Karena Juru Selamat telah lahir membawa kesukaan dan damai bagi kita semua. Jadi kita tidak perlu takut akan hal apapun dalam kehidupan ini karena Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, kita belajar dari para gembala. Mereka mau bersaksi, menyampaikan kabar yang mereka dengar kepada orang-orang. Demikian juga dengan adik-adik. Harus menyampaikan Juru Selamat sudah lahir, kita juga harus mengabarkannya kepada teman-teman kita yang belum percaya, kepada orang-orang tua kita juga yang belum percaya. Kita mau memberitakan kabar sukacita itu juga kepada mereka, hingga mereka juga boleh percaya. Dan yang terakhir adik-adik, kita juga harus seperti gembala. Ketika melakukan sesuatu, ya adik-adik, mereka melakukannya dengan penuh sukacita, ya. Mungkin ketika kita mendapat teguran dari orang tua, ya, atau melakukan tugas-tugas yang banyak, ya, kita merasa kita harus segera melakukannya. Kita melakukannya dengan sukacita, adik-adik, ya, karena Tuhan Yesus Juru Selamat itu sudah memberi kesukaan dan damai dalam hidup kita. Maka kita harus melakukannya dengan penuh sukacita. Adik-adik, seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Adik-adik, firman Tuhan kita sudah dengar. Biarlah firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas ayat hafalan. Kalian boleh membuatnya di rumah dan boleh kalian foto WA ke guru-guru kalian, ya. Boleh membuatnya seperti ini. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya tentang gembala yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Ya Cian ya? Iya benar. Begitu juga adik-adik sebagai anak Tuhan, kita harus menyambut Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Semangat. Iya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kiranya kita tetap semangat mengikuti sekolah minggu dan menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan 3M. Iya, selalu rajin mencuci tangan, Memakai masker dan jaga jarak.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.